Mari kita bersatu hati di dalam Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya sertai hambanya Bapak Pastor Paul untuk mengajar kami, memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami semua yang mengikuti partisipan YouTube maupun Zoom ini diberkati. Berkati semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lucy. Saya ulang ya. Bu Efrata 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 26, Pak Apul Siahan Lukas 11 ayat 1 sampai 54. Dimulai Bu Efrata, silakan. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 26. Ini firman Tuhan. Manase berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefjifa. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia. Hanya ia membangun mesbah-mesbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, "Di Yerusalem aku akan menaruh namaku." Dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya, "Dalam rumah ini dan di Yerusalem, yang telah kupilih dari antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manase menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan para hambanya, yakni para nabi. Oleh karena Manase Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging.
Aku akan membuangkan sisa milik pusakaku dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi jarahan dan menjadi rampasan bagi semua musuh mereka. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Lagi pula, Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, sehingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung, belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Manasye mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di taman istananya, di taman Uza. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mesulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon, dan raja negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uza. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya, selanjutnya Pak Apul. Baik, saya lanjutkan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia hendak berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang itu bisa dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, yang melengkapi bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam?
Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Ya. Terima kasih kepada para lektor kita, Bu Efrata dan Pak Apul. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan renungan Embun Pagi oleh Dr. Joseph Pauljang, Gembala kita, dengan judul Karma. Pada Pastor Paul, kami persilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang tulus. Waduh, hati yang tulus ini penting ya, aletheia. Aletheia itu penting. Banyak orang melupakan aletheia, saudara ya. Dia pikir dia bisa mau akal-akalan ketika dia datang dalam komunitas Tuhan seperti Ananias Safira. Ngakal-ngakali, saudara ya. Saudara, kisah Ananias Safira itu ya dalam Kisah Rasul 5 adalah sebuah kisah di mana Anda datang ke dalam suatu komunitas tidak dengan hati yang tulus, saudara. Ya, dengan hati yang penuh dengan akal busuk, ingin memanipulasi, bukan ingin ditolong. Ingin ditolong itu beda. Ingin ditolong berarti kan Anda harus merendahkan dirimu kan, datang. Jadi Anda yang sedang meminta bantuan untuk beasiswa, Anda yang sedang datang untuk sembako dan sebagainya macam, itu namanya Anda datang karena filio, karena Anda membutuhkan sesuatu. Tetapi Ananias dan Safira itu datang bukan karena membutuhkan sesuatu, dia ingin memanipulasi komunitas itu. Dia ingin mengakali ya dengan liciknya, melanggar SOP-nya, sampai bohongi lah. Orang udah tega bohongin kan udah, padahal barang-barangnya dia, tapi dia bohongin ya kan. Nah, terus mati ya kan, ceritanya kan mati Ananias Safira. Lalu kita bilang, oh itu karma. Bukan, saudara ya. Bukan karma. Ya, saudara, saya tidak akan membahas karma itu apa, saudara. Tapi saya mau kasih tahu Anda ya, jangan dikit-dikit ngomong karma. Oh, itu karma. Oh, itu karma. Bukan, saudara. Nanti kalau nggak jadi, nanti bukan karma dong. Bagi orang Islam ini saya tidak kena karma nih, saudara. Oh, karma nih, kamu kena karma. Begitu orang Islam, itu sebentar lagi saya akan kena sial nih.
Nggak tambah siang, tambah untung, tambah gemuk, tambah sehat. Karma, dibilang dikit-dikit karma. Apakah karma, saudara? Bukan, saudara. Nggak ada karma. Karma itu tidak ada, saudara. Karma itu adalah ucapan bagi orang yang putus asa karena dizolimi orang lain atau nggak suka sama orang lain, lalu semua perbuatan yang nanti kena karma itu nanti. Ya, kayak tadi kita temennya si Wise tadi baru datang orang bule ya. Jadi ceritanya dia itu intinya baru dipersulit lah ya sama sekolahnya selama musim corona. Dia bilang, "Ini kan corona," dia bilang begitu kan, "aku nggak bisa datang begini begitu begitu karena di alasannya kesehatan segala macam." Karena terus dia dipulangkan, terus sebulan kemudian sekolahnya dipaksa harus tutup, harus cuti corona. Karma, dia bilang. Kita ketawa, saudara. Dia juga ketawa, dia juga ngerti, nggak sekonyol itu. Jadi jangan dikit-dikit bilang karma, saudara. Hidup itu hanya ada konsekuensi. Bahkan kalau kamu jahat saja, terus kamu pinter, kamu lepas dari penjara loh, nggak masuk penjara loh, saudara. Kamu bikin jahat, kamu bikin korupsi, kamu pinter, saudara, nggak kali hukum semua. Anda lolos. Karma, ya nggak kena karma kan. Banyak koruptor yang lolos itu, belakangan aja pada ketangkep. Kenapa? Karena goblok. Ya kan? Oh, zamannya Soeharto dulu kan korupsinya itu kan nggak rakus. Hati-hati ya, dari Soeharto sampai ke bawah ya ada sistem. Ya kan, seperti ada tarif yang tidak tertulis. Jadi nggak bisa, hakimnya pun sama semua. Ya, kecuali Anda melanggar sistem, maka Anda akan dikerjain sama sistem itu. Tapi kalau sekarang, korupsi Pertamina, korupsi ya kemarin si apa itu si Hasto segala macam, karma. Kemarin itu saya ngomong sama siapa ya? Oh, ada satu orang ya. Oh, ini karena dia mempersulit saya, maka dia dipersulit lagi sama orang lain. Ya, saya Suara Pastor ngomong Paul hilang. tes, enggak dong, bagus ya. Sebentar, yang lain bagaimana? Cek, tolong respon, Bagus, host. Oke ya. Sudah, bagus. sudah Pak. Ya, Sudah. soalnya kadang-kadang Bagus, Pak. sinyalnya kalian yang hilang juga, jadi tetap kasih tahu kalau ada masalah, cuman kasih tahu ya. Oke. Nah, jadi ketika ada orang bilang, oh itu nanti karma, nggak kena karma ternyata. Ya, itu kan gara-gara saya tuh ngutukin dia tuh kemarin. Jadi langsung tuh. Padahal jadinya dia ngutukinnya hari ini, jadinya 4 tahun kemudian, saudara. Itu karma bukan? Bukan. Kalaupun misalnya akibat dia gara-gara perbuatannya dia, ya mungkin karena dia sama orang lain, bukan sama kamu. Jadi jangan pernah Anda itu GR bahwa karena ada orang memperlakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap kamu, lalu kamu ngomong sesuatu yang negatif, lalu orang itu langsung kesamber, saudara. Yang jelek juga, lalu kamu bilang itu karma. Jangan GR, nanti kamu kecewa nanti, saudara. Jangan punya cara berpikir seperti itu. Itu cara berpikir primitif, cara berpikir barbar, saudara. Zamannya sebelumnya Muhammad itu, saudara. Ya. Zaman orang-orang Quraisy sebelumnya Muhammad. Primitif. Ya kan? Nanti Allah akan mengazab. Wah, itu cara berpikir primitif itu. Allah mengazab itu secara primitif, saudara. Cara berpikir IQ yang di bawah 70. Nah, Anda kalau dalam komunitas Hagios, IQ-nya kamu pasti di atas 70. Karena kamu mengerti yang saya katakan. IQ kamu pasti minim 90, saudara. Jadi jangan bilang itu karma ya, saudara ya. Semua ada aksi, reaksi, konsekuensi. Kalau kamu bikin jahat, kamu pinter, ya kamu udah ketahuan. Ada orang membunuh sampai sampai hari matinya dia nggak ketahuan. Soeharto itu sudah bunuh berapa orang itu, saudara? Berapa banyak? Bisa nggak disidang karena pembunuhannya dia? Umurnya panjang, meninggalnya udah di atas 80. Kalau orang Tionghoa itu meninggal di atas 80 itu, maka seluruh rumahnya itu merah semua. Pandanya bahagia, sukses. Mami saya saja cuma 75 tahun, saudara. Padahal mami saya itu lebih baik daripada Soeharto. Oh, berarti Soeharto karmanya lebih baik dong. Coba pakai logika ya, saudara ya. Jadi jangan dikit-dikit karma, dikit-dikit karma. Itu omongan pecundang, itu saudara bilang karma. Hidup itu adalah konsekuensi.
Kalau kamu mau bikin jahat, kamu harus amat sangat pintar dan lihai. Bikin jahat itu harus pintar dan lihai supaya tidak ketahuan. Makanya orang jahat itu licik, ya. Ya, ini ya saudara ya. Orang jahat itu licik. Makanya dia jahat karena dia akan berbuat hal yang tidak kamu pikirkan. Ah, masa cuma gara-gara 1 kilo beras dia bisa bunuh saya, mau bunuh saya? Oh bisa, saudara. Makanya namanya jahat. Ah, masa cuma gara-gara senggolan sepeda motor dia terus malam-malam sengaja datang mau bunuh saya? Bisa, itu namanya jahat. Makanya namanya jahat. Jadi Anda jangan berpikir, "Ah, nanti kalau dia berani gini kan nanti saya gini. Oh, nanti ada karma." Nggak ada, saudara. Ya, banyak orang jahat masih hidup sampai sekarang, saudara. Ya, yang kamu doain sampai kamu sakit hati, sampai kamu kena cancer ya. Makanya ketika kamu dijahatin, terus kamu sakit hati, terus kamu batin terus sampai orang itu kena cancer, saudara. Kamu berharap orang itu celaka sampai kamu ngantem badan sendiri. Gara-gara kamu tidak bisa melepaskan, berdamai bahwa kamu bodoh. Mengapa kamu bisa tertipu? Ya karena kamu bodoh, bukan karena dia jahat. Karena kamu bodoh. Itu saja. Kamu arogan, kamu sombong. Hanya orang arogan dan sombong yang bisa ketipu, saudara. Orang kalau kerendah hati itu nggak bisa ketipu. Ya, karena kamu naif. Ya, sombong. Orang naif itu kan sebetulnya kan kelihatannya polos, tapi polosnya dipolos-polos. Ya, lugunya dilugu-luguin. Aku pura-pura, "Oh, aku kan baik hati. Aku kan tidak sombong." Kena, saudara, jeder. Ya kan? Karena kamu piti. Mau nolong orang, piti. Makanya kamu ketipu. PT itu kan akibat dari kesombongan kan, aku punya nih, aku bisa ngasih. Nah, tapi kalau kayak orang kayak saya kalau mau ngasih mah ngasih aja. Oh, karena kita disuruh Tuhan Yesus. Nggak usah, saudara, nggak usah berpikir begitu. Ya, Tuhan Yesus suruh kita untuk memberi, ya kan? Tetapi kamu harus berpikir, anak saya bagaimana? Oke, yakin? Udah kasih. Dia nipu, nggak apa-apa. Gitu. Kamu sudah tekad. Kalau dia nipu gimana? Kita mau tolongin dia nih. Ya, kita mau tolongin orang nih. Kalau dia dulu, saya kan suka nolongin orang ya, yuk kita urun sama tolong dia. Kalau dia nipu gimana? Nggak apa-apa, udah kita tekadin. Jadi kalau mau nolong orang, kalau kamu pikir kalau dia nipu bagaimana? Jadi ketika nipu beneran, kamu ya nggak apa-apa. Jangan, wow, kasihan nanti ya kamu udah nipu, nanti kamu akan begini, 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 begini. Ya, nanti kalau tipu gimana? Oh nanti aku tak giniin. Oh, nggak bisa, saudara. Saya pernah cerita ya, saya pernah ketipu sama anak yang pendeta. Saya pikir, oh, nggak mungkin ada nipu, nanti anak pendeta lah. Udah lah, gampang, udah dah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Karena saya sombong, saudara. Saya ingin mengentertain dia. Saya merasa, oh, enggak apa-apa, wah, gampang, gampang, gampang. Gampang-gampang beneran sama dia, bener jabanin gampang, saudara. Didodosin barangnya, saudara ya. Uangnya didodosin, barangnya didodosin, 4 miliar juga tuh. Terus kena, oh, kalau berani macam-macam, jangan kembali aja, tak pateni. Tak tungguin banyak kodim, sampai orangnya sembunyi di kodim, saudara. Saya bawa pistol itu ya. Nggak keluar-keluar, saya berani nggak masuk kodim. Nggak berani. Ya masuk kodim, bayangin kamu tanya sama Bu Ros itu. Kamu masuk kodim bawa pistol ya, kamu orang awam. Tembak dulu, saudara. Mereka nggak gila juga, nggak goblok. Ini mereka tentaranya. Kamu namanya sudah agresi namanya, ya kan? Yang bisa nembak dia ya orang kodimnya sendiri, tentaranya sendiri yang di dalam. Saya datang-datang pertentangan orang sipil bawa pistol ditembak mati. Tembak, saudara. Itu sudah agresi, saudara. Sudah agresi kepada markas. Wah, itu hukumnya mati ya, tembak boleh ya. Kalau kamu orang sipil bawa pistol masuk ke dalam markas, kamu acukan senjata begitu, kamu ditembak, tentaranya nggak salah, saudara. Langsung tembak tempat. Ya kan? Nah, dia orangnya sengaja sembunyi, saya nggak berani masuk. Ya, akhirnya salah satu anggota Kodim itu datang ke kantor saya, Pak, sudah Pak, lepasin aja, Pak. Ya, nggak bisa, Mas, aku nggak terima sekian gini. Ya mau diapain, Pak, orang sudah nggak punya uang, sudah nggak gini-gini. Ya mungkin nggak bisa, mati pun tak sambil yang kubur pun tak samperin. Saya bilangnya begitu ya. Ya sampai sekarang ya nggak tak tagih, nggak tak bunuh, saudara.
Ya uangnya masih sama dia, nggak tak apa-apain, saya ampuni saja. Iya kan? Makanya jangan bilang karma. Orangnya gimana? Ya baik-baik saja sampai sekarang. Orangnya baik-baik saja sampai sekarang. Ya, saudara ya. Jadi Anda jangan bilang karma. Kamu nanti jadi arogan, jadi naif. Kamu nanti kan Tuhan hukum, jangan. Saudara, raja-raja Israel itu yang jahat-jahat itu goblok, saudara. Kamu pikir Salom itu nggak jahat? Kamu pikir Daud itu nggak jahat, saudara? Kamu lihat raja-raja Israel itu, ya, yang raja-raja Yehuda, ya, yang bergonta-ganti raja-raja itu jahat-jahat, saudara. Tetapi Daud lebih jahat, loh, saudara. Ya, satu desa dibunuh semua sama dia tuh. Kalau nggak jahat, apa itu namanya, saudara? Ya kan? Bedanya Daud itu pintar. Kenapa? Karena dia belajar dari para nabi yang objektif. Kalau para nabi di zamannya para raja-raja ini, nabi yang menjilat, yang cari muka, yang model kayak Gilbert itu, cium tangannya Yusuf Kala itu loh. Loh, takutan sama penguasa gitu loh. Kalau kamu belajarnya sama nabi-nabi kayak Gilbert yang takut sama penguasa, kamu akan cilaka, saudara. Kalau kamu belajarnya sama nabi-nabi kayak saya, ya, kamu akan pinter nanti. Yang ngomong iya, iya, enggak. Pahit, ya, saudara ya. Ya, termasuk orang yang sudah keluar dari sini kan. Kalau kamu belajar terus belajar dari ada orang yang sudah keluar dari sini terus belajar dari kita ya. Nggak apa-apa. Jangan gini loh. Kalau saya negur kamu, kamu jangan mutung ya. Semua yang sudah ya yang saya tegur itu jangan mutung. Kayak Sanggam itu loh, ndablek gitu loh. Ditegur tetap di sini udah saya marahin, saya maki-maki Sanggam itu, saudara ya. Tapi dia mau nurut. Nanti Sanggam akan jadi orang hebat itu, saudara. Ya, udah saya marahin keras saya sama Sanggam ya. Tetap dia di sini terus, saudara. Nanti jadi orang hebat itu. Percaya enggak? Karena rendah hati mau. Rendah hati itu bukan kamu, aku punya handphone baru, itu namanya pamer. Tapi rendah hati itu bukan karena, saya nggak pamer, bukan. Rendah hati itu artinya mau diajar. Dulu udah pernah belajar ya, rendah hati. Orang yang rendah hati itu mewarisi negeri. Rendah hati itu mau belajar. Ya, orang yang rendah hati itu mau belajar, dia akan mewarisi bumi, saudara. Orang-orang yang suka belajar rendah hati, maka dia tidak akan mudah ketipu, saudara. Orang-orang yang mudah belajar, dia tidak akan dikerjai, tidak akan mudah dirugikan orang lain, tidak akan mudah disakiti orang lain. Orang lain berusaha menyakiti dia, tapi karena dia rendah hati, nggak apa-apa. Aku belajar dari dia, berarti aku salah, aku goblok. Kalau kamu sampai ketipu, kalau sampai kamu diakali orang, kalau kamu sampai bangkrut, kalau sampai ditinggal sama suami atau istri, kalau kamu sampai menikah lalu kecelek, kamu terima, kamu goblok. Goblok. Terima dulu saya goblok dan saya mau belajar. Kamu rendah hati. Jadi jangan bilang karma. Tidak ada. Kalau kamu berhenti di karma, kamu udah belajar. Ya sudah, sial kamu namanya. Karmanya sial. Nah, ya kan? Tapi ketika kamu goblok, kemarin kamu bikin salah. Misalnya kamu nyakiti orang lain, ya, gara-gara kamu nyakitin orang lain, keluarganya nggak terima dibalas, kamu digebuki. Itu bukan karma. Namanya kamu goblok. Kamu nyakiti orang lain, kalau kamu badannya gede, orang tua kayak datang, gebukin lagi sama kamu, saudara. Ya kan, sekalian gebukin sekalian. Anak, ya kan. Tetapi kan kamu badannya kecil, nyakitin orang lain, sini keluar datang kamu digebukin, namanya kamu goblok, nyenggol orang gede, ya kan? Orang yang kamu, tapi kalau kamu ngelawan juga, kamu juga goblok juga, berarti kamu pecundang, cuma berani sama yang lemah, sama yang lebih hebat, kamu terpirit-pirit. Nah, sama, kamu tidak akan belajar juga nanti, karena kamu tidak akan belajar, kamu jadi goblok. Akhirnya kamu cuma bilang karma. Tapi kalau saya karma nggak bisa, kena karma, nggak ada karma buat saya. Buat saya adalah konsekuensi. Kalau saya sudah bikin ini, saya harus siapin yang lainnya. Makanya harus selalu belajar. Bahkan ketika dalam saya bangkrut, ketika saya hancur, ketika saya ditipu, ketika saya bikin dosa, ketika saya dalam lembah kekelaman, saya tidak, oh ini karma, nggak ada. Saya belajar, saya kemarin salah apa ya? Saya kemarin salah apa ya? Saya mau belajar sama siapa? Kalau kamu belajarnya sama orang yang ujuk-ujuk, oh nanti tengking setan ini, tengking setan kemiskinan, tengking setan itu. Ya kamu akan goblok terus, saudara. Kamu lagi miskin, kalau kamu lagi jatuh, kalau kamu lagi ada, kamu jangan tengking sana, tengking sini. Kamu introspeksi dulu. Setelah yakin sudah selesai.
Oke, istri saya kemarin sakit ya, 9 bulan kan, sampai habis badannya, sampai mau mati. Kita pikir, wah ini bisa mati. Udah nggak bisa makan soalnya. Saya tanya, kamu ada dosa apa yang belum cerita sama saya, yang belum aku sama Tuhan? Jangan marah, jangan curiga, karena aku mau bikin sesuatu. Yang penting kita mengakui dulu kalau ada kesalahan, ada sesuatu, apa ya? Enggak, ini pasti cuma ada sesuatu nih, kecapean atau apa gitu ya. Atau ada dosa apa yang belum kamu sampaikan. Toh kalau kamu mati, kamu akan meninggal dengan damai. Jangan menyimpan dosa. Yakin udah nggak ada, yakin. Kalau kamu sampai mati, kalau kamu punya dosa, nanti kamu nyesel. Kalau kamu menyimpan, nggak ada yang disimpan. Udah kita yakin, saya juga introspeksi, saya ada salah apa yang nggak ada. Paling saya gara-gara saya ngoceh, mengasap alo SWT kan. Nah, alo SWT saya asap. Mungkin gara-gara itu nggak bisa, saya bilang enak aja loh. Masa gara-gara ala SWT ayah saya, istri saya sakit, tak tengking. Setelah selesai saya introspeksi, saya bilang baru saya tengking dalam nama Yesus, siapapun yang ngirim ini, kalau memang kiriman, kalau dari surga sembuhkan istri saya, kalau bukan dari surga balik sama yang ngirim dalam nama Tuhan Yesus. Seminggu tiba-tiba dokternya bilang, oh sakitnya ini, minggu kedua sudah sembuh, udah doyan makan, saudara. 9 bulan, saudara, dokternya bingung sakit apa. Jadi kalau bilang ini karma, ini azab, kamu goblok, saudara, jangan. Hidup itu penuh dengan konsekuensi. Tapi kalau kamu hatimu baik, kalau kamu melekat erat sama Tuhan Yesus, 2 menit lagi, sorry, melekat erat sama Tuhan Yesus, hatimu baik, hatimu aletheia, tulus, makanya saya bilang tulus hatimu, saudara, rendah hati, tulus hati, rendah hati. Kamu jangan takut, nggak ada karma mempan sama kamu. Tuhan Yesus memberkati.